Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita tetap mencari Tuhan dalam kondisi apapun, biarlah kita akan tetap bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Jikalau sore hari ini ya Tuhan, kami kembali membawa hidup kami untuk mencari Engkau ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Karena hanya mendekat kepadamu ya Tuhan, jiwa kami mendapat ketenangan, kami mendapatkan sukacita yang daripada Allah. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, umat-Mu yang mengikuti ibadah worship at home ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah mereka di rumah masing-masing, biarlah mereka dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Biarlah mereka juga serius ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus, mari maju, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat,
kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, Nama Yesus, katakan nama Yesus nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi nama di atas segala nama, Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib yang penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib yang penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan Engkaulah Raja, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan
namamu dipuji Tuhan. Engkaulah dasar dari segalanya, hanya iman kepada Engkau Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. katakan kota biarkan pencobaan, Kota biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. melebihi batas kekuatanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu Yes, ku pasti menang. tinggi-tinggi, Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. katakan dasar dari yang kuharapkan, Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. hanya iman kami. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi-tinggi, Namamu dipuji, hormat kemuliaan. kami bersorak, Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. sekali lagi tinggi namamu. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup
yang berkenan di hadapan-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Sampai dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Yesus lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tiada kasih yang benar lebih di besar hadapan-Mu, daripada kasih-Mu. Tuhan. Pakailah hidup kami, Yesus, kami mau hidup lebih lagi mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang terbesar, Haleluya, haleluya. kasih-Mu yang terbesar. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Kau pakai setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Mari Engkau tolong setiap kami Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu lagi, lebih dekat Tuhan. Haleluya, Jesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Kepada hamba-Nya kami Lebih berserah. dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hadir di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah persembahan di hadapan-Mu. Jadikan hidup setiap kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat Engkau melihat penghidupan kami Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan. Sungguh Yesus, malam hari ini kami mau Tuhan belajar bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman yang boleh memerdekakan kehidupan kami. Kebenaran firman yang boleh memulihkan kehidupan kami. Kebenaran firman yang boleh memberi kemenangan dalam setiap keadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sungguh Yesus, urapi setiap kami yang juga akan mendengarkan. Biarkanlah Engkau mendambakan rasa takut dan cinta akan Engkau, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh menjadi Tuhan, oh Tuhan Yesus, lentera bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Jujur ya, setiap kalau ada jadwal untuk sharing firman di WAH ini ndredeg sekali. Jadi dari mulai persiapan sampai malam hari ini ndredeg sekali. Tapi kalau Tuhan mau harus belajar taat. Karena terus saya ingat seperti yang dikatakan Om Woro, ketaatan itu berkat. Sebelum saya sharing firman, saya mau cerita dulu. Kalau dari dulu kan memang sebelum tidur sama bangun tidur itu selalu kami sekeluarga belajar untuk berdoa bersama, mendirikan mesbah keluarga. Jadi di situ kami sama-sama memuji Tuhan, terus ada baca firman sedikit, terus kita saling sharing kira-kira dapat apa dalam pembicaraan firman itu. Saya dari Tiara kecil itu belajar, ayo non kita doa sama-sama. Terus ayo noni yang berdoa sekarang gantian. Dia belum bisa, jadi menirukan. Dulu waktu kecil saya gantian sama Koko mengajari dia untuk berdoa sesuai yang kami doakan, ditirukan. Terus sekarang sudah semakin besar, dia kalau diminta ayo noni yang berdoa, dia sudah mulai bisa berdoa. Dan pada suatu pagi itu dia berdoa, Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih kami boleh bangun. Terima kasih buat anugerah kehidupan yang daripada Tuhan. Dan selanjutnya, saya sama Koko itu langsung lihat-lihatan otomatis. Karena dalam hati kami itu luar biasa anak ini. Dari kecil dia tahu bahwa kalau kita boleh bangun, boleh membuka mata, melihat satu dengan yang lain, itu karena anugerah kehidupan yang daripada Tuhan. Seringkali ya, seperti kita itu tahu kalau kita hidup itu dari Tuhan. Tapi seringkali kita lupa untuk saat kita membuka mata di pagi hari, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Iya atau iya? Kadang-kadang kalau repot bangun pagi langsung aja. Tapi enggak, kita malam ini sama-sama belajar. Kalau kita menyembah kepada Tuhan, kita percaya seperti pujian yang kita sembahkan bahwa hidup kita adalah persembahan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar. Saat kita membuka mata di pagi hari, kita harus belajar datang kepada Allah pencipta kita. Karena sungguh, kalau enggak ada anugerah kehidupan daripada Tuhan, enggak mungkin sampai detik ini kita bisa sama-sama tetap boleh WAH sama-sama, tetap boleh melakukan aktivitas kita, tetap diberi kesehatan, tetap diberi kemampuan untuk melakukan banyak hal. Karena itu kita hari ini sama-sama diingatkan bahwa setiap kali kita mengalami Tuhan menambahkan satu hari lagi dalam kehidupan kita, itu berarti anugerah kehidupan sudah diberikan kepada kita. Dan kita enggak boleh menyia-nyiakannya. Tapi kita harus belajar untuk memuji nama Tuhan. Karena seperti ya di WAH ini saya mendengarkan setiap sore itu sekarang seperti alirannya itu kita sedang dibawa ke dalam pengalaman yang real dengan Tuhan. Bukan hanya doktrin, oh ya firman ini enggak. Tapi kita semakin dibawa, diajak untuk mengalami Tuhan itu secara pribadi. Karena benar ya saudara, kalau saya boleh bersaksi, kalau bukan karena pengalaman intim dengan Tuhan, dari dulu saya kecil sampai sekarang, sehari demi sehari, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini sharing firman. Karena menurut saya pribadi, kalau orang sharing firman, itu harus sharing dalam kehidupannya. Jangan sampai, oh iya kamu bisa berkhotbah tapi kehidupanmu tidak bisa jadi suratan yang terbuka. Karena itu saat saya diberi jadwal WAH sama Ko Irwan gitu ya, saya selalu doa, Tuhan kalau tanggal sekian saya harus sharing WAH, saya harus memiliki pengalaman yang fresh, yang baru dengan Tuhan. Jangan sampai sharing saya itu cuman doktrin, itu namanya bukan sharing. Tapi kalau saya sharing berarti harus ada pengalaman pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Hari Selasa kemarin, saya itu kalau diceritai ya, contoh ada orang yang saya kasihi, ada kesulitan, saya itu sebisa mungkin ingin membantu. Tapi di satu titik
saat saya diceritai, saya nggak bisa membantu itu, sampai saya itu merasa beban. Kenapa kok saya nggak punya kemampuan untuk membantu? Dan pada saat itu, saya sama Kotomi sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh Tuhan, kalau seumpamanya mama ada keperluan, izinkan kami bisa membantu dengan cara apapun. Karena itu kita berdoa bersama-sama supaya segala sesuatu itu terjadi sempurna sesuai dengan rancangan-Mu. Hari Selasa kemarin tuh rasanya bebannya berat sekali. Terus saya bilang ke Kotomi, kok aku tak masuk dulu, aku kepingin berdoa. Karena saya tahu, kalau seumpamanya saya enggak berdoa, berarti saya kalah. Kenapa? Karena saat dalam kehidupan kita saat ini ya, mungkin kita enggak melihat. Tapi setiap hari dan setiap waktu, itu selalu ada yang namanya peperangan rohani. Jadi saat kita enggak dekat dengan Tuhan, kita enggak ada persekutuan intim dengan Tuhan, intimidasi iblis yang tuh iblis suntikan di dalam pikiran kita, membuat hidup kita itu terasa sangat berat. Dan membuat rasanya enggak ada jalan. Membuat rasanya dari pikiran bisa turun ke badan jadinya enggak enak, bisa kepala pusing, bisa mual karena asam lambung dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara kita sama-sama belajar. Apapun kondisi kita berharga di mata Tuhan. Kita itu biji mata Tuhan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, dari dalam kandungan ibuku Tuhan sudah merancangkan masa depanku. Dari kita dalam kandungan loh, Tuhan itu sudah menulis semua rancangan hidup buat setiap anak-anaknya. Karena itu mungkin kalau kita sekarang dalam kondisi yang kurang baik, enggak apa-apa. Karena Tuhan enggak pernah janjikan kehidupan yang mulus. Tapi Tuhan selalu janjikan apa? Penyertaannya ada untuk setiap anak-anaknya. Amin. Itu juga memberkati saya. Pada saat Selasa saya masuk ke kamar doa saya benar-benar doa di hadapan Tuhan, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Sampai rasanya enggak ada kata-kata yang keluar, cuman cucuran air mata, saya cuman bilang, Tuhan kalau Tuhan enggak datang kepada Teresia secara pribadi, aku enggak mau berhenti berdoa. Kenapa? Karena kalau aku enggak merasakan Tuhan dalam pujian penyembahanku, aku enggak akan berhenti berdoa. Karena saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu Allah yang hidup. Seperti Tiara, kalau Tiara manggil, Ma, enggak mungkin saya enggak mendengarkan. Apalagi kalau Tiara sampai benar-benar, Ma, pasti akan saya noleh dan segera berlari. Dan tanya, ada apa anakku? Sama seperti Tuhan, saat kita memanggil, enggak mungkin Tuhan itu acuh tak acuh dengan suara kita. Karena apa? Karena kita ini anak-anak Allah. Buktinya Tuhan memberikan rohnya di dalam kita. Sehingga kita bisa punya persekutuan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh ya saudara. Dalam pengalaman hidup saya dia itu bukan Tuhan yang jauh. Dia itu cuma sejauh apa? Sejauh seruan doa kita. Asal kita mau duduk tenang di hadirat Tuhan, Tuhan itu pasti hadir. Itu pengalaman pribadi saya. Saat saya mau belajar, untuk apapun kondisinya, masuk ke dalam kamar doa, duduk tenang di hadirat Tuhan. Walaupun tidak bisa bersuara, cuma tetesan air mata, Tuhan itu loh Tuhan yang mengerti. Karena itu jangan pernah berpikir, Tuhan lo enggak kelihatan, Tuhan lo jauh. Enggak, Tuhan itu cuma sejauh ucapan doa kita. Asal kita mau datang ke hadirat Tuhan, panggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti ada di sana. Seperti saat ini, saya sharing di tempat ini. Tapi saya percaya, kalau saudara mendengar dan benar-benar mau mempraktekannya, Tuhan hadir di antara saudara. Waktu hari Selasa, saya doa, Tuhan langsung berikan di ayat Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama ya, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya baca ayat ini sudah beberapa kali, tapi pada saat hari itu saya bilang, Tuhan, Teresia kepingin dijamah Tuhan secara pribadi. Ayat ini tuh seperti lompat ke saya. Tuhan jelaskan, kenapa dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti hatinya menjauh daripada Tuhan. Iya Pak, iya. Kalau kita ada masalah, coba semua cara dulu. Lek kepentok baru cari Tuhan. Berarti kan kita merasa diri kita lebih hebat daripada Tuhan. Kita punya banyak cara, pakai cara A pasti selesai wes masalahku. Apa pakai cara B pasti bisa. Enggak gitu, minta tolong telepon si A, pasti dia bantu. Ya ini loh, makanya dikatakan di ayat Yeremia pasal 17 ayat 5, Tuhan itu menerangkan sedemikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Dia Allah yang besar, otomatis kita akan belajar mengandalkan Tuhan. Loh, mengandalkan Tuhan itu ya apa? Wong Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan, tapi rohnya ada di dalam kita. Saudara, mengandalkan Tuhan itu ya apa? Mengandalkan Tuhan itu dalam situasi apapun, duduk tenang dulu di hadapan Tuhan. Nyembah Tuhan dulu. Seru nama Tuhan dulu, sampai Tuhan menjamah kita. Kayak saya kemarin, saya bilang ke Tuhan, kalau Tuhan tidak jamah, aku tidak mau selesai berdoa. Titik wis. Jadi Tuhan harus jamah, supaya kenapa? Karena kalau Tuhan nggak jamah, nggak tahu mau berbuat apa. Ya itu loh yang dinamakan mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, ya seperti ayat ini, di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini loh jelas firman Tuhan loh yang ngomong, bukan saya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Makanya kalau punya masalah atau keadaan yang kurang baik, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, ya ini hasilnya tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tapi coba kita baca lagi ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia, di ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini jelas ya dikatakan, saat kita mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu siapa dirinya. Saya nggak berani loh ngomong, wes kamu lah ada masalah dateng ke aku pasti selesai. Loh nggak berani, karena saya tahu kapasitas saya dan kemampuan saya seberapa. Kalau Tuhan berani bilang seperti di ayat Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7, berarti Tuhan sangat tahu siapa dirinya. Allah Sang Yehova, Allah yang swaada, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan yang paling spesial, Allah yang mau mendengarkan jeritan suara doa kita. Bayangno berapa manusia yang ada di muka bumi, tapi Tuhan kenal kita loh. Di Alkitab dikatakan gembala yang baik mengenal setiap dombanya. Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Ini loh yang istimewa dari Tuhan kita. Mengenal bukan hanya mengenal, tapi Dia tahu kondisi kita saat ini. Jadi jangan khawatir, saya bisa bilang karena saya sendiri mengalaminya. Kalau saya enggak mengalami ya saya enggak berani bilang. Hari saya ya ngelihat tagihan November, karena saya di toko bangunan, jadi saya sharingnya tentang tagihan dan keuangan. Saya ngelihat tagihan November. Haleluya saudara, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, haleluya. Banyak nyerentel saudara. Tapi kenapa? Ya itu loh, saya percaya karena saat saya sama Kotomi Kulaan, kita selalu belajar. Tuhan, ini ya apa? Kalau memang kita damai, kita akan kulak. Kalau kita enggak damai, kita enggak berani. Kenapa? Mungkin
orang mikir ya kita ini bodoh, sok-sok rohani, titik-titik tanya Tuhan. Loh tapi enggak, karena prinsip hidup kita sama-sama. Kalau kita mau lakukan apapun, ayo belajar datang ke Tuhan. Enggak tahu itu mau kulaan barang ini, barang itu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu kapasitas kita enggak punya deposito yang berlebih-lebih. Kita enggak punya cadangan keuangan yang luar biasa. Yang pokoknya kulak masih enggak payu isam bayar. Enggak. Tapi karena kita tahu kapasitas kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam mendidik anak, baik dalam hubungan suami istri. Karena percaya saudara, kalau enggak ada Tuhan, keluarga itu isa nano-nano. Tapi kalau ada Tuhan, kita sama-sama belajar dewasa, keluarga itu penuh sukacita. Jadi ya ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Pohon ya saudara, kalau jauh dari sumber mata air, saya percaya pohon itu akan mengalami kekeringan. Kecuali kaktus ya, karena kaktus didesain berbeda. Tapi kalau pohon jauh dari mata air, saya percaya dia akan mengalami kekeringan. Setelah itu akan mati. Tapi kalau orang yang mengandalkan hidupnya mengandalkan Tuhan, di Yeremia pasal 17 ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Dalam pengalaman saya ya, saya juga gitu. Setiap ada sales datang, selalu pertanyaannya sama, ya apa pasarnya? Dan saya selalu jawabnya sama, puji Tuhan selalu ada yang beli. Kenapa? Karena jawaban kita itu akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Percaya apa enggak? Kalau kita selalu mengatakan hal yang baik itu pasti datang dalam kehidupan kita. Tapi coba dibalik, selalu ngomong, wah ancene pasare lesu kayak gini, oh memang ya sing beli dikit, ya akhirnya saya akan mengalami itu. Karena di Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan juga ayat ini tuh kayak loncat ke saya juga. Iman itu dasar. Jadi kalau kita ngomong, ya apa mau diberkati, ya ini dasarnya. Iman ini loh dasarnya. Kalau kamu mau diberkati, katakan perkataan-perkataan berkat. Saat kamu ingin diberkati, katakan perkataan-perkataan positif yang juga bisa memberkati orang lain. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu dan bukti. Bukan hanya dasar, tapi juga bukti. Karena Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang berjanji, tapi Tuhan juga yang memberikan bukti. Dalam kehidupan saya ya, saya tuh rasanya itu dikasih Tuhan itu banyak mujizat. Dalam hal keuangan, tagihan itu saudara, waktu hari hanya ya perlu dibayar. Itu sebenarnya masih kurang saudara. Tapi kok ya rencana Tuhan itu luar biasa. Dikirimkan pembeli yang jumlahnya itu bisa untuk membayar tagihan ini. Hayo, lendak karena Tuhan. Jadi saya sama Kotomi itu selalu ada kata wow. Tuhan ya ini luar biasa. Saya juga bilang, ini lega Tuhan kok enggak mungkin. Makanya itu saya tuh seneng sama Tuhan itu ya gitu. Karena saya tahu Tuhan yang saya punya itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang dengar suara jeritan doa dan Tuhan yang membuktikan kalau dia itu Tuhan yang ada. Kalau kita enggak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya percaya kehidupan rohani kita akan menjadi penghidupan yang hambar. Walah doa ya podo ae. Walah masih mengandalkan Tuhan ya enggak ada apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kita memiliki penghidupan yang intim dengan Tuhan dan kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan, pasti rasanya itu kepingin deket sama Tuhan terus. Contoh lagi, kalau Tiara bilang, Ma aku beli no slime ya. Kalau semamanya saya enggak pernah membelikan slime,
Tiara pasti nggak akan percaya. Tapi kalau seumpama Tiara bilang, "Ma, belikan slime," saya bilang, "Oke, belajar dulu. Nilainya bagus, saya belikan." Pasti dia akan percaya dan dia mempunyai motivasi. Sama seperti kehidupan kita. Tuhan itu selalu punya banyak hadiah buat kita. Tapi ya itu harus lulus ujiannya dulu. Kamu nurut enggak hidup sama Tuhan? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Hidupku soro, ikut Tuhan ya soro. Loh, ya kita harus lihat kehidupan kita sesuai enggak firman Tuhan. Jangan mau enaknya sendiri, jangan cuma mau jalan yang lurus. Seringkali jalan yang lurus itu membuat ngantuk, iman kita bisa tertidur. Tapi dengan keadaan mungkin yang sedikit mendesak atau apa, itu membuat kita memerlukan Tuhan sepanjang waktu kehidupan kita. Kemarin kan waktu minggu yang lalu, Coach Steve itu cerita tentang perkataan shalom. Saya tuh selalu kalau dengar firman ya, yang bisa saya praktekkan, saya coba praktekkan. Kalau Tuhan belum kasih kondisi, ya belum praktek. Karena kan firman itu dipraktekkan kalau ada kondisi. Saya cuma dengar dulu, oh iya amin, amin. Terus habis gitu, waktu hari Minggu mau ke gereja. Mobil itu tiba-tiba enggak bisa dipakai karena handremnya itu ceket. Ternyata hari Sabtunya, itu pegawai saya yang masukkan mobil dan dia pakai handrem itu ditarik. Jadi waktu hari Minggu kita semua sudah siap, sudah mau keluar, mau masuk mobil. Kotomi ini, loh nih ya apa nih, enggak bisa mobilnya karena handremnya itu nyantol. Waduh, saya dalam hati nih, ya apa sih, wes gini nih pokoknya kudu emosi. Cuman saya sama keluarga ini ada kebiasaan, kalau masuk rumah selalu bilang kata shalom. Shalom artinya Allah damai sejahtera. Jadi saya dengan keadaan yang lagi emosi ya, masuk rumah itu tanpa sadar itu bilang shalom. Langsung memang benar pikiran terus hati ini rasanya kayak loh ngamuk kok bisa ngomong shalom ya, soalnya kebiasaan. Tapi itu sungguhan membuat hati itu rasanya ya wis Tuhan, lek mamane tetap harus pakai sepeda ngajak anak-anak, wong Tuhan itu Allah yang Allah yang beserta. Jadi mau pakai sepeda, mau pakai mobil, asal Tuhan ada, pasti aman. Jadi wis enggak jadi mangkel saudara, tetap berangkat ibadah dan ternyata firmannya kok sama. Coba kalau waktu itu saya enggak menang dalam kondisi, pasti enggak datang ibadah. Tapi puji Tuhan, dalam setiap perkataan firman, itu dengarkan dulu. Dan minta Tuhan kasih hati kita itu hati yang mau untuk belajar firman. Jadi saat diberikan firman, kita dengarkan, ada kondisi dan situasi, belajar dipraktekkan. Sungguhan saudara, karena itu perkataan kita harus menjadi perkataan yang penuh dengan berkat. Perkataan yang mengundang kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau semamane perkataan kita masih enggak karu-karuan, mulai malam ini belajar sama-sama. Pasti bisa. Asal mau belajar memperkatakan firman, memperkatakan kebaikan Tuhan, pasti kehidupan kita pelan-pelan akan diubah oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita sama-sama, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan kehidupan kita, supaya Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mendengarkan firman dari mulai Senin sampai Sabtu WAH, Minggu datang ke gereja, tapi enggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Justru WAH ini dibentuk supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Kita sama-sama menyerahkan diri kita untuk berdatang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang walaupun kami tidak bisa melihat Engkau dengan mata jasmani kami, tapi kami percaya dengan iman kami, Engkau ada untuk setiap kami. Engkau ada saat kami datang sujud menyembah kepadamu. Engkau ada dalam setiap penyembahan pujian kami.
Kau ada dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, sungguh kami mau belajar. Ajar kami Tuhan untuk boleh memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau. Sehari demi sehari boleh memiliki pengalaman bahwa Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Yes, God. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Haleluya. Bersamamu Bapa. Yes, God. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Yes, God. Engkau yang bertindak. Haleluya. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau dimanapun, dalam keadaan apapun. Biarkan kami mengundang Engkau terus untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Kami sadar kami tidak bisa jalan sendiri. Kami begitu lemah, begitu rapuh tanpa Engkau. Tetapi biarkan Engkau selalu hadir untuk menyapa kami, menemani kami, membimbing, menuntun kehidupan kami. Seperti yang sudah kami dengar ya Bapa. Dan kami percaya bersama-sama dengan Engkau, kami akan lewati apapun keadaannya. Dan kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Dan jatah kami lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Sekali lagi bantulah kami supaya firman yang tiap-tiap hari kami dengar, boleh kami hidupi. Dan kami semua diberkati karena taat dan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau ada dan sudah memberkati tiap-tiap kami. Menyembuhkan, memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.